Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Praditya. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan bagaimana perkembangan, pertumbuhan bahasa Indonesia dan kedudukan serta fungsi bahasa Indonesia di negara kita ini. Kemudian saya akan memaparkan juga bagaimana bahasa dari zaman manusia dulu hingga sekarang ini. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu tentang bahasa-bahasa, tentang sejarah bahasa, jadi ikutin kita ya, oke? Oke, di sini yang pertama itu ada asal muasal bahasa. Jadi para peneliti sepakat kalau bahasa ini ditemukan 100.000 tahun sebelum Masehi. Bahkan ada pendapat ilmuwan kayak Om Noam Chomsky. Beliau berpendapat bahwa bahasa itu ditemukan 60.000 sampai 100.000 tahun sebelum Masehi, itu di Afrika. Jadi orang dahulu itu berkomunikasi dengan cara sebatasnya, seadanya, tetapi melalui bahasa tubuh juga gitu. Jadi saling bisa memahami dengan bahasa tubuh. Kemudian di sini ada permasalahan yang membuat topik ini sangat sulit untuk dikaji gitu. Sangat sulit dikaji karena kurangnya bukti langsung. Jadi para peneliti itu mengkaji permasalahan tersebut dengan catatan-catatan fosil gitu, dan juga bukti-bukti arkeologi. Ada keberagaman bahasa kontemporer dan kajian akuisisi bahasa juga. Jadi dari situ mereka mendapatkannya. Itu yang pertama. Next, yang kedua. Bahasa yang kita pakai sehari-hari itu berawal dari tanggal 28 Oktober 1928, di mana pada saat Indonesia yang sedang dijajah oleh Belanda, itu para pemuda Nusantara berkumpul di satu titik untuk mengadakan rapat. Nah, dari hasil dari rapat tersebut menghasilkan tiga ikrar, yaitu bisa kita sebut Sumpah Pemuda. Seperti apa yang kita rayakan pada tanggal 28 Oktober, itu Sumpah Pemuda. Kemudian bahasa Indonesia sendiri itu berasal dari bahasa Melayu, dan seiring perkembangannya ia mengalami perubahan akibat penggunaan sebagai bahasa kerja di lingkungan administrasi kolonial di abad 20. Jadi bahasa apa yang kita pakai ini sudah mengalami perkembangan. Pada zaman Soekarno, contohnya Soekarno tulisannya Soekarno, dan sekarang itu sudah dirubah seiring perkembangannya seperti itu. Fungsi dari kita belajar bahasa Indonesia itu untuk berkomunikasi satu sama lain. Jadi kita kan negara kesatuan Republik Indonesia, dan di Indonesia itu banyak banget suku-suku dan budaya gitu. Nah, jadi adanya bahasa Indonesia ini untuk kita memudahkan dari satu suku ke suku yang lain untuk berkomunikasi. Kayak contohnya ada orang Sunda bertemu dengan orang Jawa. Kan kalau misalnya orang Sunda berbicara bahasa Sunda sedangkan orang Jawa berbicara bahasa Jawa, itu nggak bakal nyambung, bakal sepemahaman. Jadi dengan adanya bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan bahasa tersebut untuk berkomunikasi supaya kita berkomunikasi lebih mudah tuh. Dan kedudukan bahasa Indonesia juga sebagai identitas suatu negara. Jadi adanya bahasa Indonesia ini, kedudukan bahasa Indonesia ini sebagai identitas nasional negara Indonesia gitu. Dan juga sebagai bahasa kebanggaan bahasa Indonesia, bahasa kebangsaan.